Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami, yang pada saat ini kami akan membuat sebuah video yang berisi tentang tutorial bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sejak dini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia, terutama anak-anak kita, karena sejak lahir mereka tanpa ilmu apa-apa atau hanya naluri bawaan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak kita. Tapi di dalam memberikan pendidikan ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu bahwa pendidikan, banyak orang berpikir pasti itu adalah pendidikan formal sekolah saja. Itu memang penting atau utama, tetapi yang namanya pendidikan itu sangat lengkap. Dalam arti bukan hanya pendidikan formal, tapi pendidikan yang lain, suatu keterampilan yang lain. Memang yang terutama adalah pendidikan akhlak. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu penggambaran dari seorang prajurit tentara yang akan diberangkatkan untuk melaksanakan tugas di daerah penugasan yang harus dia emban. Maka sebelum seorang prajurit ini diberangkatkan, dia akan menerima serentetan latihan-latihan yang semuanya itu pasti akan diperlengkapi juga dengan perlengkapan-perlengkapan yang dia perlukan. Antisipasi untuk di daerah penugasan. Sebagai contoh, seorang prajurit akan diberikan satu senjata utama atau senjata formal dia, yaitu senjata laras panjang. Tetapi di dalam pelaksanaannya, dia pasti akan diperlengkapi dengan senjata-senjata yang lain. Misalnya senjata laras pendek, pisau, parang, bahkan granat, mungkin roket perorangan, dan juga sarana pendukung lainnya, misalnya alat-alat peralatan komunikasi, peralatan navigasi, juga peralatan kesehatan, dan semuanya itu pasti akan diberikan suatu pelatihan dahulu sebelum perlengkapan-perlengkapan itu diberikan kepadanya. Nah, di dalam pelaksanaan tugasnya, karena seorang komandan sudah berpikir, dalam arti nanti di sana belum tentu senjata pokoknya atau senjata formalnya itu yang paling efektif, belum tentu. Misalnya di dalam suatu pertempuran perkotaan yang dilaksanakan di gang-gang, di lorong-lorong, maka kalau itu terjadi, dia akan lebih efektif mempergunakan senjata laras pendek dan lain sebagainya. Juga kalau medannya itu di alam dan musuhnya kekuatan agak besar, maka senjata-senjata bantuan seperti granat, roket, dan lain sebagainya itu sangat berguna dan sangat efektif untuk melumpuhkan lawan. Nah, ini saya memberikan gambaran seperti ini hanya sebuah ilustrasi. Sama seperti anak-anak kita, mereka akan sangat terbantu apabila mereka selain pendidikan formal, mereka juga diberikan pendidikan-pendidikan yang lain atau keterampilan-keterampilan yang lain sebagai sarana penunjang dia. Karena nanti di waktu dia dewasa itulah medan pertempuran mereka, yaitu melawan kehidupan. Banyak anak-anak yang dibekali pendidikan formal dan setelah dewasa ijazahnya ini tidak terpakai. Boleh Anda cek di mungkin kanan kiri saudara atau di tempat-tempat lain, banyak mereka ijazah-ijazah formal mereka malah tidak digunakan. Mereka hidup di masa dewasanya dengan memakai keterampilan yang lain. Nah, untuk itu di dalam pendidikan ini saya lebih mengutamakan pendidikan-pendidikan tambahan yang sangat berguna bagi mereka. Ini cara saya, tapi saya tidak memaksa Anda untuk mengikutinya. Ini hanya cara pandang di dalam pikiran saya buat pendidikan anak-anak saya. Semasa dia bayi sampai balita, mereka saya berikan 100% pendidikan militer. Karena apa? Mereka belum paham apa-apa, harus kita paksa. Misal dia nggak mau makan, kita paksa makan. Anak-anak kita itu misalnya sakit, dikasih obat, dia nggak mau, kita paksa sampai muntah pun kita minumkan, atau mungkin sampai dia nangis sampai itu mau disuntik pun kita paksa. Dia itu karena masih bayi dan balita, mereka tidak paham. Makanya saya bilang 100% militer, dalam arti saya paksa mereka.
Nah, nanti pada waktu dia menginjak usia pendidikan SD, itu saya 80%. Militernya saya turunkan jadi 80%. Yang 20% sipil, dalam arti pilihan dia hanya kita kasih 20%. Karena dia tetap masih anak-anak yang belum paham. Dan dengan seiring waktu, nanti pada waktu dia sudah SMP, itu untuk dominasi pendidikan militernya saya kurangi lagi jadi 60%. Jadi dia dapat 40% untuk dia memilih. Nah, pada waktu dia usia pendidikan SMA, saya kurangi lagi menjadi 60%. Jadi kita masih tetap mendapat, orang tua masih tetap mendapat bagian 40%. Walaupun dia sudah remaja atau ABG, tapi tetap perlu arahan kita. Setelah dia selesai pendidikan SMA dan masuk kuliah, lah itu baru kita, haknya orang tua, dominasinya kita berikan ke dia 80% sudah milik dia. Nanti kalau sudah dia itu berkeluarga, kita orang tua hanya mengantongi hak 10% saja. Soalnya kita tetap tidak bisa melepas, walaupun dia sudah keluarga tapi dia masih muda, tapi haknya sudah 90%. Kita tinggal 10% saja. Itu dalam sifatnya, manakala dia butuh kita buat sharing, buat apa, lah kita memberikan saran. Mungkin juga orang tua karena sudah ya makan garamnya lebih banyak, kita pasti orang tua ada unsur untuk memaksakan kehendak kita, yaitu lumrah, itu manusiawi. Tapi perlu diingat cuma 10%. Pada waktu dia butuh pemikiran kita sebagai orang tua. Itu mungkin dari pembagian pendidikan kita seperti itu. Nah, di dalam pendidikan tambahan yang saya berikan kepada anak-anak saya, walaupun mereka itu laki-laki semua, anak saya jumlahnya 4, tapi semua ilmu yang di dalam rumah itu tak berikan semua. Mulai dari dapur, tempat cuci, pembersihan dan sebagainya, itu keterampilan atau kemauan untuk bekerja. Sebab kalau anak tidak dilatih untuk bekerja sejak kecil, nanti dewasanya dia juga enggan untuk melakukan suatu pekerjaan karena dia sudah terbiasa menganggur. Nah, keterampilan yang lain yaitu keterampilan teknik, keterampilan olahraga, tata boga dan sebagainya, kita berikan ke semua ke dia. Nggak apa-apa, siapa tahu justru dengan keterampilan cadangan ini mereka dapat hidup. Siapa tahu, syukur kalau formal dan keterampilan cadangannya ini bisa jalan semua, kita orang tua tambah seneng lagi. Itu ya, ini ilustrasinya tadi tak berikan ilustrasi tentara dengan segala perlengkapannya, dan anak-anak kita pun kita perlengkapi dengan itu. Kalau hanya mengandalkan ijazah formal saja, sekali lagi, begitu ijazah ini tidak terpakai, sudah banyak yang menjadi pengangguran. Itu pengamatan saya, karena saya orangnya senang mengamati dan meneliti, akhirnya mengevaluasi dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu nanti silakan saya akan menampilkan rentetan kegiatan anak-anak kita, terutama di masa pandemi ini. Hal-hal apa saja yang saya berikan sebagai sarana pendukung untuk masa dewasanya dia nanti, dan saya kemas dalam suatu video dalam bentuk kolase. Silakan menikmati dan mengambil hikmahnya. Jika hal tersebut berguna, silakan dipakai di keluarga kita masing-masing untuk anak-anak kita demi masa depan mereka bersama. Demikian, silakan menyaksikan.
Demikian serangkaian video kegiatan anak-anak kita yang telah saya tampilkan. Semoga kita dapat mengambil hikmat dengan apa yang telah saya sampaikan, karena tujuan video saya buat ini yang paling utama adalah buat keluarga-keluarga golongan ekonomi bawah. Karena bagi golongan ekonomi bawah itu skill atau kemampuan, keterampilan itulah yang utama, bukan modal. Lain dengan golongan-golongan menengah ke atas, itu anak-anak mereka tidak terlalu dipentingkan dengan keterampilan-keterampilan atau skill-skill untuk mereka bisa bertahan hidup, karena orang tua mereka secara materi yang jelas bisa mencukupi. Itu anak-anak mereka sudah mau sekolah formal saja sudah bersyukur, apalagi dikasih keterampilan-keterampilan yang lain itu tidak perlu, karena di akhir masa dewasa mereka, misalkan mereka itu menganggur pun, orang tua bisa menyediakan lahan pekerjaan kepada mereka. Sebagai contoh, misalnya mereka dibikinkan pom bensin, hotel, rumah sakit, dan lain sebagainya. Mereka bisa hidup. Walaupun kepepetnya mereka tidak bisa bekerja sekalipun, orang tua, harta peninggalan orang tua masih bisa untuk menghidupi mereka maupun anak cucu mereka. Itu perbedaannya dengan golongan bawah seperti kita ini. Makanya untuk kemampuan kita orang tua mendidik anak itu sangat-sangat terbatas. Terutama kita di golongan bawah ini, kita bisa menerapkan ilmu-ilmu atau keterampilan-keterampilan itu semasa mereka maksimal SD ke bawah. Kalau mereka sudah SMP, itu masa penentuan, masa perubahan. Itu kesempatan orang tua terakhir bisa mendoktrin anak kita untuk melakukan keterampilan-keterampilan yang lain selain keterampilan formal. Soalnya nanti kalau mereka sudah menginjak usia SMA, itu mereka sudah jadi. Tidak bisa orang tua menerapkan pendidikan dasar, keterampilan bekerja dan sebagainya di usia anak-anak SMA ini. Mereka kalau sudah terbentuk, misalnya tidak mau bekerja, ya sudah, mereka sudah terbentuk untuk suka bermain, keluyuran, begadang sampai pagi, ya sudah, mereka orang tua sudah tak jamin tidak bakal mampu mendidik awal pada waktu anak-anak ini usia SMA. Untuk itu, di kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan kita semua, termasuk saya, untuk kita memberikan pendidikan anak sedini mungkin, selain pendidikan formal. Mungkin apa yang saya sampaikan ini dapat berguna buat saudara-saudara sekalian, orang-orang tua terutama yang golongan bawah seperti saya. Kita harus sedini mungkin mendidik anak-anak kita dengan keterampilan formal maupun non formal. Mungkin cukup sekian dulu video saya. Jika ini Anda pandang bermanfaat, silahkan dipikirkan, direnungkan, dan mungkin diaplikasikan di dalam kehidupan keluarga kita. Harapan saya semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan terima kasih. Selesai.